andai kata kita dulu itu tidak dimasuki Jepang dulu, nun sewu, termasuk saya itu orang Jawa ya meneng ngebom dupo sedakep anu lah revolusi dilampuni mbek sedakep ya rubung nyamuk ya toh. Begitu Jepang datang, waduh udah baru mulai lagi. Dan saya tahu persis waktu Jepang datang tahu persis di tengah sawah itu ya ada orang di desa Papungan Kaligoro, langsung Jepang orang ngarit itu loh mas, ketok dulu nih mas, samurai tak wah gitu gelundung gitu batinku ya sok musuh aku itu. Kok kebetulan saya itu saudara kandung saya 11 lahir tanggal 11 jam 11 malam. Waktu itu saya lahir katanya lampu seluruh Pulau Jawa itu harus dipadamkan. Karena apa? Ternyata itu taktik Jepang. Taktik Jepang akan ngerampok harta kekayaan bangsa Indonesia. Makanya Jepang lalu sugih itu. Tapi juga begitu kapalnya itu yang waktu itu masih kapal laut tahu di bawah sana. Yang satu itu guling mas. Guling di laut. Yang tahu kakek dengan teman-teman saya. Tetap Anda harus diam. Nanti kalau udah waktunya itu hak kita yang ada di dalam itu. Kalau sekarang satu lataan ini isinya 10 kilo emas murni ya. Kalau sekian peti berapa itu? Dibayar utang lo kira-kira cukup mas kira-kira. Tapi ya maaf ini nanti ben pokoknya wong golek nyelam rono ya ben. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi tekek demit. Saya sendiri juga tidak merasa punya, hanya merasa melanjutkan. Mudah-mudahan nanti bisa betul-betul sudah tergarap sehingga kita bisa merampungkan membangun ekonomi seperti zaman Mojopahit yang sekarang sudah diviralkan sama saudara saya si Tri Wahyuni di Singosari tadi itu sudah mulai garap ibu-ibu teklek harus gini, ini harus gini, koperasi harus gini. Itu salut saya. Kembali ke penerus Pak Jokowi, kan yang jadi tadi menyebut Satrio Piningan. Berarti kan kira-kira tokohnya sudah ada tapi masih tersembunyi gitu. Karena Piningan kelihatannya sudah muncul gitu. Karena hitungan saya Indonesia itu nanti akan betul-betul start untuk mulai bergairah, bangkit berkibar ya. Itu sekitar tahun 2024. Lah kok kebetulan adik-adik pecinta Republik mengibarkan bendera di mana-mana itu kan seperti tadi lihat di depan itu kan di luar dugaan siapa yang nyuruh, siapa yang anu. Nah itu sudah bentuk-bentuk sesuatu yang bisa kita baca ikhok. Jadi Satrio Piningan sekarang sudah muncul kira-kira. Sudah ada. Karena untuk tampil nanti harus dewasa. Kalau kakek ini sudah terlambat karena yang memegang undang-undang ini peraturannya orang boleh mencalonkan diri sampai umur maksimal berapa? 76 atau berapa gitu. Saya sudah sampai 80 sudah calon ganyang saya. Tapi calonnya udah ada nggih? Sudah ada. Dari Trah Arjuno kira-kira nggih. Dari Trah Arjuno entah di mana posisinya, profesinya apa, bisa juga tukang tambal ban, juga bisa tukang ojek, bisa. Kalau namanya DNA gen ya, itu dan Trah Mas, enggak bisa dicuri. Seperti saya dulu tuh anaknya orang jual kambing ya, jual kambing meskipun bapak itu keluarga dari dalam Solo, tapi di desa dan saya tidak pernah tahu kalau saya itu sudah nyatanya pernah memimpin raja-raja seluruh Indonesia. Saya himpun, itu gambarnya di pojokan itu di Trawulan 1998. Karena apa? Saya ingin menumbangkan Orde Baru, harus menyusun kekuatan dulu. Karena kekuatan budaya kita itu biaya cari sendiri harus sendiri. Cuma pada waktu itu ada salah satu asuransi yang mensponsori saya untuk keliling di kerajaan-kerajaan seluruh Indonesia, lalu apel di Trawulan sana. Bagus waktu itu. Sekarang persatuan kerajaan-kerajaan tradisional mulai berkembang lagi. Mulai berkembang ya. Ada yang apa istilahnya keturunan Demak, keturunan ya, tapi meskipun kadang-kadang itu ya tersentuh oleh situasi. Ada seperti siapa yang akhir-akhir ini terus ditangkap polisi itu ya. Oh yang Mas Kanjeng apa?
Oh iya, tapi yang di Sunda itu ya. Di Sunda itu siapa itu ya? Tapi Sunda Wiwitan sendiri sekarang mulai bangkit dan di mana-mana mulai bangkit sekarang, dan bahkan nanti saya dimohon untuk mengumpulkan kembali. Saya sanggupi, saya minta kepada calon wali kota Malang. Kenapa di Malang? Karena Malang itu sentral ya. Dari barat ke Malang, dari utara ke Malang, dari timur ke Malang, dan di sini tanah provinsi sudah saya minta saya bangun joglo gede. Yang di sana cukup untuk beliau hadir di sana, yang misinya adalah menjaga kearifan lokal, tradisional dan daerah masing-masing. Di timur sana rajanya juga banyak. Nah, kepala suku itu orang timur disebut sebagai raja, dan itu pimpinan mas, bukan pemimpin. Kalau pemimpin dipilih lewat pungutan suara, tapi kalau pemimpin hadir atas kehendak alam. Bedanya di situ. Oh iya, iya. Nah, keterkaitan antara Arjuna dengan Brantas ini kan sangat dekat ya. Jadi kira-kira pemimpin mendatang. Nah, anehnya di sini Pulau Jawa itu sungai seluruh dunia yang kalau dilihat dari selatan bentuknya angka 6, kalau dilihat dari utara angka 9 adalah Sungai Brantas. Satunya sumbernya di pucuk namanya Sumber Brantas. Mengalir di sini Singosari, lalu Panjen, Tulungagung, Kediri, kembali ke sana. Ya. Dan itu seluruh dunia hanya itu. Dan berarti itu tulisan yang menyiptakan hidup ini atau Gusti Allah. Gitu. Berarti mereka yang akan mimpin nanti juga ada kaitannya dengan Brantas. Iya, meskipun sudah turun ke berapa, di mana yang tadi saya katakan itu bisa juga. Oh iya. Ya. Yang terakhir ya, mungkin himbauan untuk bangsa ini terkait dengan kondisi politik sekarang. Himbauan saya, karena sekarang ini ada suatu negara yang pengen ekonominya stabil seluruh dunia, tapi teknisnya sadis, yaitu 60% manusia di dunia harus punah, dan negara itu membuat virus yang sekarang mungkin kita sebut corona, COVID-19 dan lain sebagainya. Untuk itu di dalam pewayangan sudah ada cara mengatasinya. Siapa yang mengatasi? Prabu Puntadewa. Ya, pada waktu Prabu Salyopati mengeluarkan ajinya Condowiro. Condowiro itu raksasa kecil-kecil, banyak jumlahnya. Kalau dibunuh 1 menjadi 2, dibunuh 2 menjadi 4, dibunuh 4 menjadi 16. Lah, kalahnya dengan apa? Dengan Puntadewa. Padahal Puntadewa itu tidak pernah perang. Karena apa? Karena orang jujur. Kalau mungkin 500 tahun sebelum Masehi, angen-angennya benar, pikirannya benar, tutur katanya benar, pribadinya benar, bergaulnya benar. Di dalam ajaran ritual disebut ajaran Buddha. Buddha dulu anaknya raja kaya raya, mewah, sureni rambut, anak dewe ngelati keringet, anak dewe anak dewe gitu loh ya. Tapi melihat masyarakat secara umum gelisah, akhirnya masuklah hutan. Ya, pengen menyiksa diri, ikut menderita bersama-sama dengan rakyatnya. Nah, itulah menjadi teladan 500 tahun sebelum Masehi, yang sekarang dimodernisir oleh Bung Karno menjadi Marxisme tadi itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Sosionasionalisme menjadi kebangsaan dan kemanusiaan, sosiodemokrasi menjadi demokrasi dan keadilan sosial. Kita enak, kita itu bangsa yang enak sebenarnya.